Seminggu sebelum hari bahagianya, calon pengantin pria tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Awalnya dikira hanya salah paham atau tersesat. Tapi siapa sangka, yang ditemukan justru potongan tubuh, tersebar di berbagai tempat. Dan pelakunya? Bukan orang asing. Pagi itu, mentari bersinar cerah seperti biasa. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, suasana rumah Dinda begitu sibuk dan penuh harap. Seminggu lagi, ia akan menikah dengan pria yang dicintainya, Arga. Semua persiapan nyaris rampung. Undangan sudah disebar, gedung sudah dipesan, dan gaun pengantin sudah siap dikenakan. Dinda terlihat sangat bahagia, begitupun keluarga besarnya. Arga adalah pria sederhana yang dikenal ramah dan bertanggung jawab. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta dan sudah menjalin hubungan dengan Dinda selama lebih dari 2 tahun. Keluarga mereka sudah saling mengenal dekat. Tak ada yang meragukan keseriusan hubungan mereka. Namun, semua itu berubah dalam waktu sekejap. Hari itu, Arga berpamitan kepada keluarganya. Ia mengatakan bahwa ia harus keluar kota sebentar untuk mengurus berkas penting terkait pernikahan. Ia naik mobil pribadi dan berjanji akan pulang sebelum malam. Tapi malam datang, dan Arga tak kunjung kembali. Ponselnya tidak aktif. Pesan tidak dibalas. Dinda mencoba tetap tenang. Ia berpikir mungkin sinyal di tempat Arga mengurus berkas sedang buruk. Tapi keesokan harinya, rasa khawatir itu mulai berubah jadi ketakutan. Arga benar-benar hilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi, dan semua orang terdiam dalam kebingungan. Hari kedua, keluarga Arga melapor ke polisi. Laporan orang hilang pun diproses. Polisi memeriksa histori komunikasi terakhir Arga, menelusuri CCTV di jalan tol dan SPBU, tapi semua hasilnya nihil. Tak ada yang aneh. Seolah-olah Arga benar-benar menghilang begitu saja dari muka bumi. Di sisi lain, Dinda yang menunggu dengan penuh kecemasan semakin tidak bisa menahan air matanya. Ia memandangi gaun pengantinnya setiap malam, berharap kabar baik datang. Tapi harapannya perlahan-lahan sirna saat masuk hari kelima dan belum ada satupun tanda kemana calon suaminya pergi. Hingga hari ketujuh, semuanya berubah. Seorang pemulung di pinggir sungai menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah kantong plastik besar berwarna hitam, tampak berat dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Awalnya pemulung itu mengira isinya sampah atau bangkai binatang. Tapi saat ia membukanya, isi kantong itu membuatnya menjerit histeris. Potongan tubuh manusia. Polisi datang dan melakukan identifikasi forensik. Beberapa bagian tubuh lain juga ditemukan tak jauh dari lokasi itu. Setelah proses pemeriksaan DNA selama beberapa jam, hasilnya keluar, dan menggemparkan seluruh kota. Itu adalah potongan tubuh Arga. Kabar itu menyebar cepat. Media mulai ramai memberitakan tentang calon pengantin yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Dinda pingsan saat mendengar kabar itu. Keluarga Arga menangis histeris. Tak ada yang bisa menerima kenyataan bahwa orang yang mereka cintai kini tak bisa dikuburkan secara utuh. Pihak kepolisian langsung membentuk tim khusus untuk menyelidiki pembunuhan keji ini. Mereka menelusuri siapa saja yang terakhir kali berkomunikasi dengan Arga. Dari riwayat telepon dan rekaman CCTV, polisi menemukan bahwa Arga sempat bertemu dengan seseorang bernama Reza, sahabat lamanya semasa kuliah. Mereka terlihat berbicara serius di sebuah tempat parkir. Lalu Arga masuk ke dalam mobil Reza. Namun ketika diperiksa, Reza membantah bahwa ia bertemu dengan Arga. Ia berdalih bahwa ia sedang berada di luar kota dan tidak tahu apa-apa soal hilangnya Arga. Tapi kebohongan itu tak bertahan lama. Polisi menemukan bercak darah di bagasi mobil Reza saat dilakukan penggeledahan. Setelah dites, darah itu cocok dengan DNA milik Arga. Tak hanya itu, di rumah kosong milik kerabat Reza yang sudah lama tak dihuni, ditemukan sisa-sisa jejak darah yang tampaknya telah dibersihkan secara tergesa-gesa. Petugas juga menemukan pisau besar dan sarung tangan di sana. Reza pun tak bisa mengelak lagi. Dalam interogasi intensif, akhirnya Reza mengaku. Ia adalah pelaku di balik pembunuhan Arga. Motifnya? Dendam lama yang tak pernah terselesaikan. Reza merasa hidupnya hancur sejak Arga mengalahkan bisnisnya beberapa tahun silam. Saat itu, mereka berdua memulai usaha kecil-kecilan. Tapi karena Arga lebih dipercaya oleh banyak klien, bisnis Reza merugi dan bangkrut. Sejak itu, Reza diam-diam memendam rasa benci yang mendalam. Ketika ia mendengar bahwa Arga akan menikah dan hidup bahagia, dendam itu membesar. Ia merasa dunia tak adil.
Ia merasa Arga merebut segalanya, kesuksesan, kepercayaan, dan sekarang, kebahagiaan. Dalam pikirannya yang gelap, Reza mulai menyusun rencana keji. Ia menghubungi Arga, berpura-pura ingin membantu urusan pernikahan. Ia mengajak Arga bertemu, lalu membawanya ke rumah kosong. Di sana, Arga dihabisi dengan dingin. Reza kemudian memutilasi tubuh Arga dan menyebarkan potongannya ke beberapa tempat agar sulit dikenali dan memperlambat identifikasi polisi. Yang lebih menyeramkan, Reza menyimpan semua rencana itu dalam sebuah buku catatan harian. Di dalamnya, ia menuliskan bagaimana ia ingin Arga merasakan rasa kehilangan seperti yang ia alami. Ia bahkan mencatat waktu, metode, dan tempat-tempat pembuangan yang sudah ia rencanakan jauh-jauh hari. Reza pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun bagi keluarga Arga dan Dinda, keadilan yang ditegakkan tidak cukup untuk menyembuhkan luka mereka. Dinda tak pernah menyangka bahwa rencana hidup bahagianya akan berubah jadi trauma yang menghantui seumur hidup. Ia kehilangan calon suami, sahabat, dan rasa percaya pada orang-orang terdekat. Ia sempat mengalami depresi berat. Setiap malam, ia bermimpi tentang Arga, tentang hari pernikahan yang tak pernah terjadi, tentang kursi pelaminan yang kosong. Ia butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa kembali berdiri, meski hatinya tetap menyimpan luka yang dalam. Kasus ini menjadi sorotan nasional. Banyak yang tak menyangka bahwa pelaku bisa berasal dari lingkaran pertemanan sendiri. Seseorang yang pernah tertawa bersama, kini menjadi algojo. Akhir cerita ini jadi pengingat keras bagi kita semua, bahwa iri hati, jika dibiarkan tumbuh, bisa jadi racun yang mengubah seseorang jadi monster. Dan kadang, bahaya terbesar datang dari orang yang paling kita percaya.